Pengertian musik kontemporer. Musik kontemporer terdiri dari dua kata, yaitu musik dan kontemporer. Musik adalah seni yang berkaitan dengan bunyi, sedangkan kontemporer adalah masa kini. Jadi, musik kontemporer adalah musik yang dimainkan secara bebas, yang tidak wajib mengikuti kaidah yang berlaku di dalam musik. Misalnya, memainkan musik tidak menggunakan alat musik asli, namun alunannya seperti ciri-ciri musik kontemporer. Yang pertama, eksperimental, menggabungkan berbagai elemen musik untuk menciptakan pengalaman unik. Yang kedua, keberagaman gaya. Terdapat keberagaman gaya dalam musik kontemporer, dengan pengaruh dari berbagai genre musik tradisional dan modern. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi modern seperti komputer dan alat elektronik sering menjadi bagian dari proses pembuatan musik kontemporer. Yang keempat, improvisasi. Improvisasi seringkali diterapkan dalam musik kontemporer, memberikan kebebasan kepada para musisi berekspresi secara spontan. Yang kelima, pendekatan multidisipliner. Musik kontemporer dapat melibatkan pendekatan multidisipliner, termasuk kolaborasi dengan seniman dari berbagai bidang lain, seperti seni visual, tari, dan teater. Selanjutnya kita bahas sejarah musik kontemporer. Musik kontemporer lahir sebagai bentuk eksplorasi baru yang tidak terikat aturan tradisional. Pada bagian awal ini, kita mesti melihat dulu bahwa musik kontemporer muncul dari keinginan musisi untuk keluar dari aturan lama dan mencoba hal baru. Nah, setelah kita tahu esensinya, kita bisa lanjut ke faktor yang mendorong perubahan besar ini. Perubahan sosial dan teknologi menjadi pendorong kuat perkembangan musik kontemporer. Kemajuan teknologi dan perubahan budaya membuat musisi punya ruang lebih luas untuk bereksperimen. Dan dari sinilah kita mulai masuk ke sejarah awalnya. Periode perkembangan musik kontemporer dimulai pada abad ke-20 dengan pembaharuan estetika musik. Di abad ke-20 mulai terlihat perubahan besar cara orang memandang musik. Setelah memahami konteksnya, kita masuk ke fase perkembangannya. Pada awal perkembangan musik kontemporer, atau pada tahun 1900 sampai 1930, musisi mulai meninggalkan harmoni tradisional dan mencoba struktur musik yang lebih bebas. Pada fase ini, musisi mulai nekat keluar dari aturan harmoni klasik. Nah, dari keberanian itu, muncul juga perubahan dalam cara mereka memandang suara. Eksperimen bunyi menjadi ciri khas periode awal ini, termasuk penggunaan nada dan teknik baru. Jadi mereka tidak hanya mengubah harmoni, tetapi juga mulai mengeksplor suara-suara baru. Dari sini, kita geser ke perkembangan berikutnya. Teknologi awal rekaman mulai mengaruhi cara mencipta musik. Teknologi rekaman memperluas imajinasi musisi. Setelah era awal ini, perkembangannya makin liar di era selanjutnya. Pada perkembangan musik kontemporer lanjutan atau pada tahun 1930 sampai dengan 1960, mulai muncul konsep komposisi yang menggabungkan suara elektronik dan akustik. Kombinasi elektronik akustik jadi ciri menarik fase ini. Nah, selain itu, ada juga perubahan dalam cara musik disusun. Komposer memperluas bentuk komposisi dengan teknik baru yang menantang tradisi. Mereka membuat bentuk musik yang benar-benar baru, dan dari situ kita bergerak ke perkembangan yang lebih radikal. Studio musik elektronik pertama mulai berperan sebagai pusat inovasi. Studio elektronik jadi labnya gitulah, labnya musisi. Setelah masa ini, era modern makin membuka eksplorasi. Selanjutnya pada era modern atau tahun 1960 hingga saat ini. Perpaduan lintas genre dan lintas budaya semakin menguat. Di era modern, musik makin campur-campur lah teman-teman, dan gak ada batasnya.
Dari kondisi ini, musisi juga mulai mengeksplor hal-hal yang lebih ekstrim. Musisi mengeksplor instrumen non-tradisional dan benda sehari-hari sebagai sumber bunyi. Benda apapun bisa jadi instrumen, dan setelah itu kita masuk ke tren musik kontemporer hari ini. Teknologi digital dan AI mempercepat lahirnya bentuk musik kontemporer baru. Teknologi digital bikin musik kontemporer makin cepat berkembang. Nah, dari semua ini, kita lanjut ke kesimpulan sejarah musik kontemporer. Jadi, musik kontemporer berkembang karena dorongan inovasi, teknologi, dan perubahan sosial. Kesimpulannya, musik kontemporer terus berubah karena inovasi dan tuntutan zaman. Dan terakhir, musik kontemporer menunjukkan bahwa ekspresi musik tidak memiliki batas tetap. Musik kontemporer menegaskan bahwa kreativitas itu tidak ada batasnya. Dan begitulah sejarah musik kontemporer. Contoh musik kontemporer. Yang pertama, Slamet Abdul Syukur. Beliau adalah seorang komponis dari Indonesia. Ia disebut sebagai salah seorang pionir musik kontemporer di Indonesia. Karya-karyanya lebih banyak dinikmati di mancanegara, khususnya negara-negara Eropa daripada di Indonesia. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul Tatabehan Sungut. Tatabehan Sungut dari Slamet Abdul Syukur merupakan bentuk paduan suara laki-laki dan perempuan yang mentransfer bunyi-bunyi gamelan, vokal, dan alat perkusi tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membawa kelompok lain. Nama saya Mutiara Indah Ramadhani dari absen 23. Terima kasih. Halo, aku Naila atau Venisa sebagai pemateri sekaligus pembuat not. Halo, saya Fahri Rizky Ramadan sebagai video editor. Halo, saya Anggun, saya sebagai editor PPT. Saya Jasmine Aura Raihani yang membuat sedikit not. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selatus Nakania sebagai pemateri. Hai, saya Mahardika Raden UPH, saya memainkan berkali. Halo, nama saya Rafael, memainkan tutup panci. Halo, saya Ihsan Hasanuddin, saya memainkan piano. Halo, Saya Fikri, saya Julfi. kami memainkan angklung. Halo guys, saya Hikmah Arifah. Saya di sini sebagai editor PPT.